Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menceritakan kisah tokoh sejarah terkenal lainnya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nebukadnezar II diperkirakan lahir pada tahun 642 sebelum Masehi di wilayah Kasdim di sebelah tenggara Babilonia. Dia adalah putra tertua Raja Nabopolassar, pendiri kerajaan Kasti, dan sekaligus penerus tahta ayahnya. Namanya kemungkinan besar dinamai menurut nama kakeknya yang merupakan seorang gubernur di kota Uru di bawah pemerintahan Raja Asur. Nama sebenarnya adalah Nabu Kuduri Usul, yang dalam bahasa Kasdim jika diterjemahkan menjadi Nabu, lindungi putra sulungku. Menurut kepercayaan di Babilonia, Nabu adalah dewa kebijaksanaan dan merupakan putra dari dewa utama Mardu. Sedangkan Kuduri Usur mempunyai arti putra tertua. Nama Nebukadnezar adalah nama yang dikenal orang Israel di Kanaan dari bahasa Akkadia. Seperti putra kerajaan pada umumnya dan sekaligus sebagai penerus tahta ayahnya, Nebukadnezar menerima pendidikan yang terbaik, seperti pelajaran membaca, menulis, administrasi pemerintahan, dan yang terutama pendidikan dalam urusan militer. Selama 10 tahun berikutnya, Raja Nabopolassar melawan bangsa Asur hingga pada tahun 615 sebelum Masehi. Raja Nabopolassar menyerang kota Asur tetapi tidak dapat merebutnya, hingga pada akhirnya ia mendapat bantuan dari kerajaan Media di bawah pimpinan Raja Siasares yang bergabung dalam perlawanan melawan Asur hingga Asur jatuh. Setelah peristiwa ini, Raja Nabopolassar kemudian bersekutu dengan Raja Siasares dan mengukuhkannya dengan pernikahan Nebukadnezar dengan putri atau cucu Raja Siasares yaitu Amitis. Dengan demikian, pernikahan keduanya mengamankan aliansi antara Media dengan Babilonia. Menurut beberapa sumber, Nebukadnezar secara khusus membangun taman di Babilonia untuk istri tercintanya, di mana taman luas tersebut sengaja dibangun menyerupai tempat tinggal asli istrinya yang di Media, sehingga istrinya bisa melepas rindu pada tanah airnya di Media Persia. Sebagai putra mahkota Babilonia, Nebukadnezar mengambil bagian dalam kampanye ayahnya untuk menaklukkan kota Haran pada tahun 609 sebelum Masehi, di mana penguasa terakhir Assyria yaitu Asur Urbalide II telah mengumpulkan sisa pasukannya. Pertempuran Haran menyebabkan kekalahan terakhir Kekaisaran Neo-Asur. Selanjutnya, Nebukadnezar dipromosikan dan mulai memimpin pasukan bersama ayahnya. Bersama-sama mereka memimpin ke wilayah pegunungan di utara Asur pada tahun 607 sebelum Masehi. Dengan penaklukan atas wilayah tersebut, Nabopolassar memberi putranya basis yang stabil dan kekayaan yang cukup untuk membangun kesempatan dan mengembangkan kerajaan besar yang nantinya akan dipimpin oleh putranya yaitu Nebukadnezar. Dan hal ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh Nebukadnezar. Setelah ayahnya kembali ke Babilonia, Nebukadnezar terus memimpin operasi independen, menjabat sebagai panglima tertinggi dan berhasil memperoleh kemenangan besar yang mengukuhkan status Babilonia sebagai negara adikuasa baru di wilayah tersebut. Pada tahun 612 sebelum Masehi, kota Niniwe jatuh ke tangan koalisi Babilonia yaitu Mede, dan ini diakui sebagai akhir kekuasaan Asur. Meski begitu, Raja Asur terakhir yaitu Asur Urbali berjuang untuk mendapatkan kembali kekuasaan dengan bantuan orang Mesir di bawah pimpinan Firaun Neko II. Neko II berusaha memulihkan kekaisaran Asur yang jatuh dengan memimpin pasukan besar ke bekas wilayah Asur dan mendirikan basis operasi di kota Karkemis. Nebukadnezar menghadapi Firaun Neko II dan pasukannya pada tahun 605 sebelum Masehi di pertempuran Karkemis dan membuat Mesir kalah telak. Kemenangan Nebukadnezar atas bangsa Mesir di Karkemis menggema sepanjang sejarah dan muncul dalam beberapa catatan selanjutnya seperti Kitab Yeremia dan Kitab Raja-Raja dalam Alkitab Ibrani. Ketika Raja Nabopolassar meninggal pada bulan Juli tahun 603 sebelum Masehi, Nebukadnezar sedang berperang melawan pasukan koalisi Mesir yang dipimpin oleh Firaun Neko II di dekat kota Karkemis. Nebukadnezar segera pulang ke Babilonia untuk mempertaruhkan klaimnya atas tahta sebelum adik laki-lakinya yaitu Nabu-Simlisir memiliki kesempatan untuk mencurinya. Nabu-Simlisir tidak pernah disebutkan dalam dokumen lagi setelah titik ini, membuat sejarawan berspekulasi bahwa dia kemungkinan memimpin pemberontakan yang gagal dan mengakibatkan kematiannya.
Nebukadnezar kembali ke kota sebagai pahlawan perang dan dimahkotai sebagai raja pada akhir tahun 605 sebelum Masehi atau awal tahun 604 sebelum Masehi. Setelah menguburkan ayahnya, Nebukadnezar kembali ke garis depan di Suriah untuk memperluas apa yang sekarang menjadi kerajaannya. Pada tahun 604 sebelum Masehi, Nebukadnezar dan orang-orangnya menaklukkan kota Eskelondelefa dan melanjutkan untuk menangkap rajanya, menjarah hartanya, dan meninggalkannya dalam reruntuhan. Selama 3 tahun berikutnya, negara-negara lain termasuk kerajaan Yehuda tunduk pada kekaisaran Babilonia yang semakin kuat, dan dengan bantuan tentara bayaran Yunani, kekaisaran diperluas ke Palestina. Kemajuan tiba-tiba terhenti pada tahun 601 sebelum Masehi ketika Nebukadnezar memilih untuk berbaris melawan Mesir meskipun telah mengalahkan orang Mesir. Meskipun sudah mengalahkan Mesir di Perang Karkemis, percobaan invasi ke Mesir gagal total dan ada banyak korban di kedua sisi. Mengalihkan perhatiannya dari Mesir dan kembali ke Levant, Nebukadnezar memimpin pasukannya ke Gurun Suriah pada tahun 599 sebelum Masehi, menyerang dan merampok orang Arab di sepanjang jalan. 1 tahun kemudian, orang Babilonia merebut kota Yerusalem dalam kampanye melawan kerajaan Yehuda. Berharap bahwa Mesir akan memberikan dukungan, Raja Yehoiakim dari Yehuda menentang otoritas Nebukadnezar dan akibatnya sangat menderita. Raja Yehuda meninggal selama pengepungan dan pamannya Sendekia kemudian dilantik sebagai penguasa Yehuda oleh Nebukadnezar. Setelah invasi yang gagal ke Mesir, Sedekia dari Yehuda menolak membayar upeti kepada Nebukadnezar dan memberontak pada tahun 589 sebelum Masehi. Hal ini membuat marah Nebukadnezar. Dia memerintahkan penghancuran total kota Yerusalem termasuk membongkar kuil Sulaiman yang merupakan tempat suci umat Yahudi. Kehancuran Yerusalem mendorong berakhirnya kerajaan Yehuda secara permanen. Sebanyak 20.000 orang Yehuda diperkirakan merupakan 25% dari populasi Yerusalem pada saat itu ditangkap dan dideportasi ke Babilonia. Deportasi warga yang ditaklukkan adalah taktik umum yang sering digunakan oleh orang Assyria selama mereka berkuasa. Penghancuran kuil Sulaiman dan pembuangan orang-orang Yahudi ke Babilonia dipandang sebagai peristiwa yang mengarah pada penguatan keyakinan agama Yahudi dan mulai transisi Israel dari kepercayaan politik Yahwenisme menjadi kepercayaan politik Yudaisme. Alkitab Ibrani menyebut Nebukadnezar sebagai perusak bangsa dan penguasa yang kejam dan gila yang dikirim oleh Tuhan untuk menghukum orang Israel karena mereka memiliki banyak dosa. Penggambaran terkenal pelukis Inggris pada abad ke-18 yaitu William Blake tentang Nebukadnezar sebagai raja gila didasarkan pada deskripsi yang tidak menarik dari kitab Daniel tentang penguasa yang berbunyi, "Dia diusir orang-orang dan makan rumput seperti lembu. Tubuhnya basah kuyup oleh embun hingga rambutnya tumbuh seperti bulu burung elang dan kukunya seperti cakar burung." Di sisi lain, sumber Babilonia menggambarkan pemerintahan Nebukadnezar sebagai zaman keemasan yang mengubah Babilonia sebagai kerajaan terbesar pada masanya. Di antara banyak prestasi Nebukadnezar adalah penyelesaian dan perluasan benteng yang diprakarsai oleh ayahnya, membangun parit besar dan tembok pertahanan luar, membangun kanal, memperbaiki jalan dengan batu kapur, dan merenovasi candi kota. Gerbang Istar yang indah dan mengarah ke jantung kota diperintahkan oleh raja untuk dikelilingi dengan ubin biru dan dihiasi dengan gambar binatang yang melambangkan dewa. Nebukadnezar sendiri sangat bangga dengan gerbang istananya tersebut. Dia berkata sebagai berikut, "Saya meletakkan pondasi gerbang sampai ke permukaan air tanah dan membangunnya dari batu biru murni. Di atas dinding di ruang dalam gerbang terdapat singa, banteng, dan naga, dan dengan demikian aku menghiasi mereka dengan megah dengan kemegahan yang mewah, agar semua umat manusia dapat melihatnya dengan kagum." Konstruksi paling terkenal yang terkait dengan Nebukadnezar adalah Taman Gantung Babilonia yang diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Legenda mengatakan bahwa istri Nebukadnezar yaitu Amitis dari Media sangat merindukan tanah airnya yang berhutan, sehingga suaminya membangun taman-taman mewah untuk mengingatkannya akan rumahnya. Taman-taman itu dibangun dari lereng yang terdiri dari serangkaian teras yang ditopang oleh pilar-pilar yang terbuat dari batu bata dan tar yang dipanggang. Taman yang begitu tinggi kemungkinan besar berarti bahwa air dibawa ke atas taman dengan sistem irigasi air primitif. Lokasi tepat taman gantung tersebut tetap menjadi misteri hingga hari ini, tetapi ada orang skeptis yang percaya bahwa taman tersebut terletak di tempat lain atau tidak pernah ada sama sekali. Setelah memerintah selama 43 tahun, Nebukadnezar meninggal pada tanggal 7 Oktober tahun 562 sebelum Masehi. Tahta kekaisaran digantikan oleh salah satu putranya yang bernama Amel Mardo, tetapi dia digulingkan dan dibunuh kurang dari 2 tahun kemudian.
Kekaisaran Babilonia berumur pendek dan hanya bertahan 20 tahun sebelum ditaklukkan oleh Cyrus Agung dan dimasukkan ke dalam Kekaisaran Achaemenid pada tahun 539 sebelum Masehi. Nebukadnezar adalah raja yang paling lama memerintah Kekaisaran Babilonia dan pada saat kematiannya adalah penguasa yang paling kuat di dunia. Melalui kecakapan militernya yang luar biasa dan prestasi konstruksi yang luar biasa, Nebukadnezar mengabadikan dirinya sebagai salah satu penguasa terbesar di dunia kuno. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.